Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, serta rezeki kita lancar-lancar aja. Amin. Di video kali ini, aku akan kembali mereview sebuah film lagi yang berjudul BFG, yang berasal dari Amerika Serikat dan rilis pada tahun 2016. Film ini diperankan oleh Mark Rylance sebagai BFG dan Ruby Burnhill sebagai Sophie. Film BFG bergenre fantasi petualangan yang diadaptasi dari sebuah buku cerita anak-anak karya penulis Roald Dahl pada tahun 1982. Sutradara dari film BFG ini yaitu Steven Spielberg bersama dengan Walt Disney Studios menyajikan visualisasi yang terasa seperti nyata. Dalam prosesnya, Spielberg menggabungkan teknik live action dan elemen performance capture untuk membuat kisah klasik itu menjadi lebih hidup. BFG sendiri menceritakan tentang seorang gadis kecil yang merupakan anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan dan dia dibawa oleh seorang raksasa ke negeri di atas awan. Yaps, BFG adalah nama dari seorang raksasa yang paling baik dari raksasa-raksasa lainnya yang ingin menangkap Sophie. Bagaimana nasib Sophie di sana? Apakah dia selamat atau malah bernasib buruk? Kalau kalian penasaran, aku akan ceritain kisah lengkapnya untuk kalian semua. Tapi sebelum aku mulai, subscribe channel ini sekarang juga ya guys, supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Adegan dimulai dengan memperlihatkan sebuah panti asuhan di London. Di sana ada seorang anak yang bernama Little Sophie yang setiap malam tidak bisa tidur sampai menjelang pagi, terlebih setiap pukul 3 pagi karena dia merasa ada yang sedang mengawasinya dari jendela. Pada suatu malam, seperti biasa, Sophie tidak bisa tidur lagi. Dia pun memutuskan untuk membaca buku, tapi tiba-tiba dia mendengar suara berisik dari luar. Dia pun melihat ada 4 orang pria yang tengah mabuk yang sedang bermain-main di jalan. Sophie pun langsung mengusir mereka dan mengancam akan menelpon polisi. Sehingga membuat keempat pria mabuk tersebut ketakutan dan pergi dari depan panti. Dan ketika Sophie kembali membaca di tempat tidurnya, dia pun mendengarkan lagi suara lain dari luar jendela. Karena penasaran, dia pun melihat ke jendela dan hanya melihat seekor kucing yang tengah berlarian di tempat sampah dan menjatuhkannya. Tapi tiba-tiba sebuah tangan besar muncul dari balik rumah itu dan mengambil tong sampah yang telah dijatuhkan kucing tadi. Ternyata itu adalah seorang raksasa yang sering mengawasi Sophie saat tengah malam. Karena keberadaannya sudah diketahui, raksasa tersebut pun akhirnya menghampiri Sophie yang telah bersembunyi ke tempat tidurnya dan kemudian menculik Sophie. Raksasa itu ternyata pandai berkamuflase ketika ada manusia yang tengah muncul di dekatnya. Setelah raksasa tersebut berhasil keluar dari kota, dia pun berlari dengan sangat kencang menuju rumahnya di Giant Country. Sophie pun kemudian menamai raksasa itu dengan BFG. BFG merupakan singkatan dari Big Friendly Giant yang artinya raksasa besar yang bersahabat. Dan setelah sampai di rumah raksasa itu, Sophie pun dijatuhkannya di atas meja. Sementara raksasa itu tengah sibuk memotong sayuran snow-scumber yang terlihat sangat menjijikkan. Melihat hal itu, Sophie pun mengira bahwa dirinya akan segera dimakan oleh raksasa tersebut. Tapi tiba-tiba dari luar terdengar suara orang. Ternyata di Giant Country, BFG tidak tinggal sendirian karena masih ada 9 raksasa lain lagi yang ukurannya jauh lebih besar dari BFG. BFG juga mengatakan bahwa semua raksasa di Giant Country sangat suka memakan manusia, tapi tidak dengan BFG karena dia hanya memakan snow-scumber untuk bertahan hidup. BFG juga menjelaskan alasannya menculik Sophie adalah untuk mencegahnya menyebarkan berita mengenai penampakan raksasa yang bisa mengakibatkan manusia akan memburu para raksasa. Mendengar hal tersebut, Sophie pun menyadari bahwa BFG adalah raksasa yang baik hati karena dia berbeda dengan raksasa lainnya. Kemudian,
BFG meletakkan Sophie di atas kapal finisinya dan menyuruhnya untuk segera tidur. BFG pun membacakan sebuah buku untuknya yang membuat Sophie heran dari mana raksasa ini belajar membaca. Sophie pun akhirnya tertidur juga. Setelah melihat Sophie tertidur, BFG pun segera pergi diam-diam menuju ke ruang rahasia, di mana di dalam sana banyak sekali terdapat toples berisi cahaya yang hidup. Jadi, jika cahaya ini masuk ke dalam tubuh seseorang, maka BFG pun bisa mengatur kejadian yang akan muncul di mimpi orang tersebut. Wow, keren ya guys. Kemudian, BFG pun dengan sengaja mengambil cahaya merah yang mengandung mimpi buruk. Dia pun berniat memasukkan cahaya tersebut ke dalam tubuh Sophie. Dan benar saja, saat itu juga Sophie bermimpi bahwa dirinya berhasil kabur dari rumah BFG. Akan tetapi, dia malah tertangkap oleh raksasa yang jauh lebih besar lagi. Lalu, Sophie melihat BFG yang tengah berdiri di depan rumahnya. Akan tetapi, dirinya tidak mau menolong Sophie. Kemudian, raksasa itu pun memakan Sophie, yang membuat dirinya segera terbangun dari mimpi buruknya. Setelah Sophie bangun, BFG pun lalu menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah memberikan mimpi yang buruk itu kepadanya. Setelah dia berhasil mengisengi Sophie, BFG pun memperkenalkan sebuah ciu hijau hasil racikannya kepada Sophie. Terlihat juga gelembung-gelembung soda yang turun ke bawah dan bukannya ke atas. Minuman itu bernama Wish Popper. Gak cuman aneh, minuman ini juga bisa membuat orang yang meminumnya kentut level dewa. Setelah BFG selesai buang angin, tiba-tiba raksasa yang ada dalam mimpi Sophie tadi datang ke rumah BFG. Raksasa itu bernama Flashloom Peter. Raksasa itu memanggil BFG dengan sebutan si kerdil, karena BFG lebih kecil jika dibandingkan dengan raksasa yang lainnya. Flashloom Peter ataupun Flashloom datang ke rumah BFG karena dia mendengar BFG sedang bicara seorang diri di rumahnya, sehingga dia pun jadi curiga kalau BFG menyembunyikan manusia lagi di dalam rumahnya itu. Flashloom pun lalu menggeledah seluruh isi rumah BFG, sementara Sophie langsung bersembunyi ke dalam Snowscumber. BFG yang tidak mengetahui hal tersebut menyuruh Flashloom untuk memakan Snowscumber saja sebagai pengganti manusia. Dan ketika Flashloom hendak memakan Snowscumber itu, tiba-tiba BFG melihat Sophie tengah berada di dalam Snowscumber tersebut. BFG pun langsung menghentikan Flashloom dan berkata bahwa sayuran tersebut bukanlah makanan yang enak. Mendengar hal tersebut, Flashloom pun langsung membuangnya dan dia pun lebih memilih From Skoto dan lalu pergi. Setelah Flashloom pergi, BFG pun langsung mengambil Sophie dan memandikannya. Kemudian, dia pun memberikan beberapa pakaian yang didapatnya dari anak-anak yang dulu sama seperti Sophie. Akan tetapi, BFG gagal menyembunyikan anak-anak tersebut sehingga mereka semua pun akhirnya dimakan oleh para raksasa itu. Kemudian, BFG menunjukkan semua mimpi yang telah dia kumpulkan selama ini. Pada hari itu juga, BFG berniat menangkap mimpi lagi di sebuah tempat di luar sana. Sophie pun ngotot meminta ikut serta dengan BFG. Tapi BFG melarangnya ikut karena di luar sana sangatlah berbahaya. Karena tak tahan mendengar Sophie yang terus-terusan merengek minta ikut, akhirnya BFG pun mengizinkannya untuk ikut bersamanya. Kemudian, mereka pun keluar dari rumah dan hendak menuju ke sebuah bukit yang tertutup oleh awan yang sangat tebal. Tapi sebelum sampai ke situ, terlebih dahulu mereka haruslah melewati Flashloom dan kawan-kawannya yang sedang tertidur pulas di situ. Tapi tiba-tiba, seorang raksasa berhasil menangkap BFG. Sementara, Sophie berlari dan bersembunyi di dalam bangkai sebuah mobil. Para raksasa itu mulai mempermainkan BFG seperti bola yang dilempar ke sana kemari. Mereka juga melakukan pertunjukan Hot Wheels, di mana BFG yang dijadikan sebagai bahan untuk tabrakan. Kemudian, salah satu dari raksasa itu menaiki dua mobil sekaligus, yang dimana Sophie berada di dalam salah satu mobil tersebut. Dan ketika mobil Sophie akan menabrak mobil BFG, Sophie pun langsung membanting setir mobilnya ke arah kanan, sehingga membuat raksasa itu akan jatuh dan kemudian disundul oleh kepala BFG dan gol. Akhirnya raksasa tersebut pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah kejadian itu, langit tiba-tiba mendung dan hujan pun turun, sehingga membuat para raksasa itu bubar dan berlari karena mereka takut dengan hujan, kecuali BFG. Kemudian
BFG pun segera membawa Sophie ke atas bukit. Tapi ternyata waktu Sophie berlari tadi, selimutnya terjatuh dan tertinggal di sana. Dan Flashloom pun menemukan selimut tersebut. Dia pun tahu bahwa BFG kembali membawa manusia di situ. Di tempat lain, BFG pun akhirnya sampai di tempat tujuannya. Mereka berdua pun melompat ke sebuah danau yang membawa mereka ke sebuah alam mimpi. Di sana juga terdapat sebuah pohon yang sangat besar yang bisa memancarkan ratusan cahaya mimpi yang berwarna-warni. Dan ada satu mimpi khusus yang dibuat oleh BFG. Akan tetapi, BFG tidak bisa menangkapnya. Mimpi tersebut pun akhirnya mendekati Sophie. Dan BFG pun berkata bahwa itu adalah mimpi Sophie. Very soft. Yeah, we do. Hello, beautiful dream. Kemudian, BFG mengambil mimpi tersebut dan memberi nama yaitu mimpi Sophie. Di tempat itu, Sophie pun berlari mengejar cahaya mimpi. Dan Sophie yang tidak tahu apa-apa, ternyata dia lebih tertarik pada cahaya yang berwarna merah yaitu mimpi buruk. Dan Sophie pun akhirnya berhasil menangkap cahaya merah itu. Kemudian, BFG menjelaskan padanya bahwa nanti akan terjadi hal buruk dalam kehidupan Sophie dan BFG. BFG pun lalu membawa cahaya merah itu ke dalam kabut tebal untuk mengurung cahaya tersebut. BFG mendengar bahwa mimpi buruk itu mengatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya pengampunan. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya kembali ke Inggris untuk mendemonstrasikan bagaimana ia bisa memberikan mimpi pada orang lain. BFG pun lalu memasukkan sebuah mimpi ke dalam trompetnya dan memberikannya pada seorang anak laki-laki, yaitu sebuah mimpi yang sangat indah, di mana mimpi anak laki-laki tersebut adalah dirinya yang tengah menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat, sehingga membuat kedua orang tuanya sangat bangga padanya. He's long on the inside. Setelah itu, mereka kembali lagi ke negeri di atas awan. Dan sesampainya di sana, mereka melihat kawanan para raksasa yang tengah turun dan hendak menculik anak manusia. Sophie pun langsung menanyakan keberadaan selimutnya pada BFG. Dan BFG pun akhirnya menyadari bahwa selimut Sophie terjatuh di negeri raksasa. Dan pastilah Flashloom telah menemukannya dan akan segera memburu Sophie. Karena BFG merasa Sophie tidak aman lagi bersamanya, dia pun lalu mengembalikan Sophie ke panti asuhan. Sophie yang tidak ingin berpisah dengan BFG pun lalu berencana untuk terjun ke bawah karena dia percaya bahwa BFG masih berada di sekitarnya. Jump, Sophie. Yaps, benar saja. Ketika Sophie mulai melompat, BFG pun langsung menangkapnya. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke negeri di atas awan. Mereka juga berencana untuk menyingkirkan Flashloom dan kawan-kawan agar mereka tidak bisa lagi memakan anak-anak manusia. Dan ketika itu juga, Flashloom dan kawan-kawan datang ke rumah BFG. Lalu mereka menggeledah seluruh isi rumah BFG untuk mencari Sophie. Para raksasa itu juga menjatuhkan seluruh botol mimpi yang mengakibatkan seluruh mimpi-mimpi yang telah BFG tangkap pun menjadi terbang entah kemana. Sedangkan Sophie sendiri tengah berusaha keras untuk bersembunyi dari pandangan para raksasa itu. Kemudian, Sophie tiba di depan sebuah ruangan yang dulunya merupakan tempat bagi teman manusia BFG, yaitu seorang anak laki-laki yang telah mati dimakan oleh Flashloom. Sophie pun juga menemukan sebuah foto Ratu Elizabeth. Sementara itu, BFG yang melihat mimpi-mimpi yang telah ditangkapnya dengan susah payah selama ini jadi pada terbang semua, membuatnya menjadi kesal dan marah. Dia pun langsung menakuti para raksasa itu dengan air dan api. Dan ternyata usahanya berhasil. Para raksasa itu pun akhirnya memilih untuk segera pergi dari rumah BFG. Setelah melihat raksasa itu pergi, Sophie pun memiliki ide setelah dirinya melihat foto Ratu Elizabeth tadi. Sophie pun menyuruh BFG untuk membuat sebuah mimpi buruk untuk Ratu Elizabeth, yang isinya ke-9 raksasa jahat itu tengah berada di Inggris dan memakan para anak-anak. Ratu juga nantinya akan bertemu dengan Sophie yang tengah duduk di ambang jendela bersama dengan BFG. Setelah selesai membuat mimpi buruk itu, Sophie dan BFG segera pergi ke istana Buckingham. Setelah sampai di istana, BFG pun langsung menembakkan mimpi buruk itu ke dalam kepala ratu.
Dan usaha mereka pun ternyata berhasil. Ratu pun mengalami mimpi buruk sehingga membuatnya terbangun dari tidurnya. Kemudian pembantunya yang bernama Mary dan kepala pelayan yang bernama Mr. Types datang untuk menenangkan sang ratu. Kemudian sang ratu pun mulai menceritakan mimpi buruknya yang sama persis seperti yang telah dibuat oleh BFG. Kemudian Mary melihat berita utama di koran yang isinya yaitu hilangnya anak-anak di kota London. Ternyata kejadian di dunia nyata sangat mirip dengan mimpi sang ratu. Setelah itu Sophie pun menunjukkan dirinya kepada mereka bertiga, sama persis seperti di dalam mimpi sang ratu yang membuatnya sangat terkejut. Sophie lalu berkata bahwa raksasa yang ada di dalam mimpi sang ratu juga ada di sekitar istana. Kemudian Sophie pun memanggil BFG. BFG! Akan tetapi BFG tidak mau keluar karena dia takut. You won't put him in the bunkum house. Lalu Mr. Types pun memanggil pengawal kerajaan ketika BFG tengah memberanikan diri untuk muncul. Rear window, please. Tips, find out where she comes. No. Jean, be brave. Setelah BFG muncul dari pepohonan, sang ratu pun mulai memerintahkan Tuan Types untuk segera menyuruh para pengawal kerajaan untuk segera mundur agar BFG tidak merasa terancam. Kemudian, Sophie memperkenalkan semua orang yang tengah berada di situ secara resmi pada BFG. Lalu, BFG pun memberi hormat pada sang ratu dan menyatakan kesediaannya. Sophie juga memberitahu sang ratu bahwa dia dan BFG saat ini sangat membutuhkan bantuannya. Karena mimpi sang ratu menjadi kenyataan, dia pun bersedia membantu mereka demi keamanan anak-anak di London. Kemudian, ratu menyuruh para stafnya untuk segera menyiapkan makanan untuk Sophie dan BFG. Dan BFG diperlakukan seperti tamu istimewa kerajaan, sehingga BFG merasa sangat senang karena dirinya bisa merasakan makanan yang sangat lezat selain dari snow scumber. Stinky vegetable. Doesn't seem to have stunted his growth at all. He's magnificent, your giant. Rules have been brief. Setelah para jenderal tiba di istana, ratu pun memerintahkan mereka untuk segera menuju negeri raksasa untuk menangkap para raksasa jahat bersama dengan BFG. And I intend to stop them. And where exactly is Giant? BFG juga memberitahukan lokasi negeri raksasa. BFG juga memberikan beberapa gelas Frostcotel untuk sang ratu, Tuan Types, dan beberapa staf kerajaan, dan juga anjing-anjing penjaga. Marvelous bubbles. Lalu, secara bersamaan, mereka semua pun kentut massal. Ups, maaf ya guys. To Giant Country. Kemudian, mereka berangkat menuju negeri raksasa. Setelah sampai di tempat tujuan, BFG pun menyuruh tentara untuk menunggu aba-aba darinya. Lalu, BFG dan Sophie pun kembali ke rumahnya untuk meracik mimpi yang nantinya akan diberikan pada raksasa jahat itu, agar mereka bisa menyesali perbuatannya karena telah memakan anak manusia. Dan setelah mimpi buruk tersebut selesai dibuat, BFG dan Sophie pun menunggu para raksasa itu tertidur pulas sehingga mereka bisa memasukkan mimpi buruk itu ke dalam kepala mereka. Maybe time, BFG. Tapi sayangnya, BFG lupa membawa trompetnya. Mendengar hal tersebut, Sophie pun langsung berlari ke arah raksasa itu dengan membawa toples yang berisi mimpi buruk. Dan ketika Sophie hendak membuka toples itu, Flashloom tiba-tiba terbangun dan hendak menangkap Sophie. Karena kaget, toples mimpi buruk itu pun terjatuh dan pecah, sehingga membuat mimpi buruk itu terbang ke dalam mulut para raksasa. Alhasil, para raksasa itu bermimpi menjadi kanibal, sehingga membuat para raksasa itu menyesal dan menangis. Tapi tidak demikian dengan Flashloom, karena mimpi buruk itu tak mempan dengannya. BFG pun berusaha untuk menolong Sophie, sehingga dia yang menjadi sasaran empuk dari pukulan Flashloom. Dan saat Flashloom hendak memukul BFG lagi, tiba-tiba para tentara datang dan menangkap para raksasa itu. Para raksasa itu pun dibawa sangat jauh dari negeri raksasa dan dipindahkan ke pulau terpencil.
Tak lupa, mereka juga diberikan makanan snoskumber yang sangat banyak, serta sebuah kotak yang berisi biji snoskumber untuk mereka bisa bertahan hidup nanti di situ. Singkat cerita, setelah berhasil menyingkirkan para raksasa jahat, Sophie akhirnya menemukan rumah baru di istana sang ratu. Sophie pun diasuh oleh Mary. Sophie. Kemudian, Sophie menceritakan mimpinya yang baru saja dia alami, di mana Sophie melihat rumah BFG yang sekarang telah memiliki kebun untuk bisa menanam sayur-sayuran dan buah-buahan dengan baik, seperti beri, kembang kol, tomat, dan lain-lain. By the door, I saw his rocking chair and much nicer stew cooking. Kemudian, Sophie membuka jendelanya dan berkata, "Selamat pagi BFG." Dan ucapannya tersebut pun bisa didengar oleh BFG. Dan tamat. Oke deh guys, demikian review film hari ini. Semoga kalian suka. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga kalau kalian suka dengan video-video aku. See you at next my video. Bye bye.